Assalamualaikum, salam sejahtera buat semua mahasiswa yang saya banggakan. Hari ini pertemuan kita yang ke-9. Saya akan menyampaikan materi jati diri PGRI dan PGRI sebagai organisasi perjuangan profesi dan ketenaga kerjaan. Jati diri PGRI. Di sini ada 3 organisasi perjuangan sebagai organisasi profesi, sebagai organisasi ketenaga kerjaan. Jati diri PGRI adalah organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan organisasi ketenaga kerjaan. Sedangkan kita lihat dari sifat PGRI adalah unitaristik, tanpa memandang perbedaan ijazah, tempat kerja, kedudukan, agama, suku, golongan, gender, dan asal-usul. Yang kedua, independen, berlandaskan pada kemandirian dan kemitra sejajaran. Yang ketiga, non-partisan, tidak mengikatkan diri pada kekuatan politik manapun. Yang keempat, semangat demokrasi, kekeluargaan, keterbukaan, tanggung jawab, etika, moral, serta hukum. Jati diri pada hakikatnya adalah landasan filosofis yang menjadi norma dalam pola pikir, sikap, perbuatan, dan tindakan yang bersifat mengikat dan ditaati oleh para anggotanya. Dasar jati diri PGRI. Dasar historis. Berdasarkan hakikat kelahirannya, PGRI merupakan bagian dari perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Melalui profesi keguruan, guru Indonesia berhimpun dalam organisasi PGRI untuk berjuang menyebarkan semangat perjuangan, untuk merebut, menegakkan, dan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan NKRI yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Dasar ideologis politis. Secara ideologis politis, PGRI memiliki kewajiban untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan melalui pembangunan nasional di bidang pendidikan. PGRI memiliki tanggung jawab moral dan tanggung jawab dalam melaksanakan dan mewujudkan tujuan nasional sebagai tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945, terutama dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dasar sosiologis dan iptek. Dalam perjuangan dan pengabdiannya, PGRI sangat tanggap dan aspiratif atas nasib anggotanya serta selalu bersifat responsif, adaptif, inovatif, dan selektif terhadap keadaan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ciri-ciri jati diri PGRI. Ciri nasionalisme. Artinya, PGRI mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa yang merupakan modal dasar untuk mencapai cita-cita proklamasi 1945, yaitu memperjuangkan, mempertahankan, dan melestarikan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ciri demokrasi. Artinya, PGRI adalah organisasi yang demokratis. Kedaulatan tertinggi organisasi
berada di tangan anggota yang dilaksanakan dengan sistem perwakilan melalui Kongres. Ciri kemitraan artinya PGRI sebagai organisasi pejuang pendidik dan pendidik pejuang membela hak dan nasib pekerja pada umumnya dan guru pada khususnya. Untuk itu diperlukan jiwa karsa dan kebersamaan yang kuat demi peningkatan kesejahteraan bersama. Ciri unitarisme artinya PGRI adalah satu-satunya wadah bagi seluruh guru Indonesia tanpa membedakan latar belakang, tingkat, dan jenis pendidikan, tempat dan lingkungan kerja, golongan, agama, dan jenis kelamin, serta status asal-usul, serta adat istiadat. Ciri profesionalisme artinya PGRI mengutamakan karya dan kekaryaan dalam usaha, mempertinggi kesadaran, sikap, mutu, dan kemampuan profesionalnya. Ciri kekeluargaan artinya menumbuhkan, mengembangkan rasa senasib dan sepenanggungan, memiliki jiwa gotong royong, saling asah, asih, serta asuh antara sesama anggota. Ciri kemandirian artinya bahwa dalam melaksanakan misinya PGRI bertumpu pada kepercayaan dan kemampuan diri sendiri tanpa terikatan dan ketergantungan pada pihak lain. Namun demikian, PGRI selalu membina hubungan dan kerjasama yang baik dengan pihak lain. Ciri non-partai politik artinya bahwa PGRI tidak mengikatkan diri pada kekuatan partai politik manapun. Ciri jiwa semangat dan nilai-nilai 1945 artinya bahwa PGRI konsekuen berusaha menegakkan dan melestarikan jiwa semangat nilai-nilai 1945 sebagai jiwa perjuangan bangsa kepada generasi penerus. Tujuan daripada PGRI: 1. Tegaknya keberadaan PGRI, tumbuhnya rasa bangga, rasa ikut memiliki. 2. Tercapainya loyalitas, dedikasi, disiplin, dan kemampuan profesional yang tinggi di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Ketiga, memiliki kemampuan dalam mengantisipasi setiap perubahan akibat perkembangan masyarakat, ilmu, dan teknologi. Keempat, terwujudnya pengamanan, pengalaman, dan pelestarian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan jiwa semangat nilai-nilai 1945 dalam tubuh PGRI baik oleh organisasi maupun anggota-anggotanya. Fungsi dari jati diri PGRI. Adapun fungsi jati diri PGRI adalah: 1. Sebagai pedoman gerak perjuangan bagi anggota organisasi. Yang kedua, sebagai sarana memasyarakatkan eksistensi dan misi organisasi. Yang ketiga, sebagai sarana perjuangan kaderisasi dalam rangka mempertahankan, meningkatkan, dan mengembangkan organisasi. Keempat, sebagai pembangkit motivasi perjuangan PGRI.
Yang kelima, sebagai wahana penerapan rasa kebanggaan pada anggota PGRI. Misi dari Jati Diri PGRI. Misi Jati Diri adalah suatu wahana untuk menampilkan citra, sikap, semangat, dan karakter organisasi keguruan yang mampu melestarikan nilai-nilai perjuangan dan profesi keguruan. Upaya yang dilakukan PGRI: 1. Mempertahankan, mengamankan, dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan NKRI sebagai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Melestarikan jiwa, semangat, nilai 45. 4. Mengisi, mensukseskan pembangunan nasional, khususnya sektor pendidikan dan kebudayaan, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan jalan memberikan konsep pemikiran dan menunjang pelaksanaan program yang menjadi kebijaksanaan pemerintah. 5. Mempertinggi kesadaran, sikap, kemampuan, dan mutu profesi guru, serta meningkatkan kesejahteraan guru. PGRI sebagai organisasi perjuangan. Sebagai organisasi perjuangan, PGRI mewujudkan wadah para guru untuk selalu berjuang dan berjuang dalam memperoleh, mempertahankan, meningkatkan, dan membela hak asasi guru, baik sebagai pribadi, anggota, masyarakat, warga negara, dan pemangku profesi keguruan. Lewat wadah ini, PGRI berjuang untuk mewujudkan misi, hak-hak guru, kesejahteraan guru, profesionalisme guru. Fokus memperjuangkan PGRI. Garis perjuangan PGRI difokuskan pada aspek peningkatan kinerja organisasi, peningkatan profesionalisme guru, pemberdayaan potensi guru, peningkatan kesejahteraan, peningkatan peran serta PGRI terhadap masyarakat. Titik fokus perjuangan PGRI yaitu pemberdayaan guru, sehingga guru dapat menjalankan tugas dan pengabdiannya dengan penuh tanggung jawab, penuh loyalitas dan dedikasi, sehingga dapat melakukan tugas profesionalnya itu sesuai dengan prinsip-prinsip profesional dalam pembimbingan, pengajaran, pelatihan terhadap peserta didik, sejalan dengan tuntutan kemajuan dan peradaban. PGRI sebagai organisasi profesi. PGRI adalah organisasi profesi yang mengabdi di bidang pendidikan, bertekad melanjutkan reformasi dan menata pendidikan melalui penanganan guru secara profesional untuk meningkatkan kualitas sumber daya peserta didik. PGRI sebagai organisasi profesi bertugas membina serta mengembangkan sikap perilaku dan keahlian para guru, anggota PGRI khususnya, agar mampu melakukan tugasnya dengan baik, bertanggung jawab, dan dapat diandalkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Guru bermutu dan bertanggung jawab sebagai anggota inti,
Organisasi profesi PGRI merupakan pilar utama untuk mencapai keberhasilan pendidikan yang pada gilirannya hasil dari pendidikannya menjadi tulang punggung pembangunan. Langkah PGRI sebagai organisasi profesi adalah memberikan perhatian serius terhadap profesionalisme guru yang dapat melaksanakan kewajibannya serta mendapatkan hak-haknya sebagai unsur yang sangat menentukan kemajuan pendidikan. PGRI sebagai organisasi ketenagakerjaan. PGRI hubungannya dengan organisasi serikat pekerja sebagai organisasi ketenagakerjaan. PGRI merupakan wadah perjuangan tentang hak-hak asasi guru sebagai pekerja, terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan, baik material maupun non-material, baik fisik maupun non-fisik. Guru, sekelompok tenaga kerja profesional, memerlukan jaminan yang pasti menyangkut hukum, kesejahteraan, hak-hak pribadi, dan warga negara. Dalam konteks yang lebih luas, kesejahteraan mempunyai arti sebagai suatu kondisi kehidupan yang utuh, seimbang, dan wajar. Perwujudan kesejahteraan secara utuh ditopang oleh 5 pilar, yaitu pilar timbal jasa, dapat berupa materi maupun non-materi sebagai ganjaran atas kinerja guru. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, imbalan jasa ini berupa gaji, honor, upah, intensif, maupun tunjangan dan hak lainnya sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Rasa aman adalah kondisi lahir dan batin yang dirasakan oleh guru dalam melaksanakan tugas dan dalam menjalani kehidupan dalam suasana damai tanpa ancaman dan gangguan dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik, pengajar, pelatih, pengasuh, pembimbing, maupun penilai. Pilar selanjutnya adalah hubungan antar pribadi, baik sesama guru maupun dengan pihak lain. Kondisi ini sehingga batas tertentu telah dirasakan cukup baik, meskipun belum memberikan kepuasan yang optimal kepada para guru. Kondisi kerja adalah keadaan berbagai aspek fisik maupun non-fisik, baik kualitas maupun kuantitas, yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas kinerja guru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pilar yang terakhir adalah kesempatan meningkatkan dan mengembangkan diri. Kesempatan yang dimaksud adalah berupa kenaikan pangkat dan jabatan, kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, kesempatan memperoleh kedudukan, jabatan struktural, kesempatan untuk mendapatkan jaminan pensiun dan hari tua. Organisasi perjuangan mengemban amanat cita-cita proklamasi, menjamin, menjaga, dan mempertahankan kelangsungan NKRI dengan membudayakan nilai luhur Pancasila. Organisasi profesi berkewajiban untuk menjalankan profesionalisme agar PGRI beserta segenap anggotanya bertambah profesional. Organisasi dari suatu bidang pekerjaan
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi. Organisasi ketenagakerjaan PGRI merupakan wadah perjuangan hak-hak asasi guru sebagai pekerja, terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan. Guru sebagai kelompok naker profesional memerlukan jaminan yang pasti menyangkut hukum kesejahteraan, hak pribadi, dan warga negara. Terima kasih. Sekian pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Jika kurang jelas bisa ditanyakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Salam sehat buat kita semua.